Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Wulandari dengan NPM 2201061012. Saya dari Tadris Matematika IAIN Metro. Di sini ingin menjelaskan bab tentang supremum dan infimum. Ya, langsung saja ke pengertian ya. Di sini ada pengertian supremum dan infimum. Yang pertama, kita mengetahui bilangan S itu merupakan supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H, atau dapat ditulis S sama dengan sub H jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap X itu elemen H, di mana X kurang dari atau sama dengan S, dan S sendiri merupakan batas atas H. Nah, yang kedua, itu untuk setiap A batas atas H, di mana A lebih besar atau sama dengan S, dan S merupakan batas atas terkecil. Yang kedua, bilangan I merupakan infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H, atau dapat ditulis I sama dengan if H jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap X elemen H, di mana X itu lebih besar atau sama dengan I, dan I merupakan batas bawah H. Yang kedua, untuk setiap B batas bawah H, di mana B itu kurang dari atau sama dengan I, di mana I adalah batas bawah terkecil. Nah, agar lebih paham mengenai bab supremum dan infimum, mari kita melihat contoh-contoh soal ya. Contoh soal pertama, misalkan H sama dengan X kurang dari R, X, di mana X kurang dari 4, dan X lebih besar daripada min 3. Nah, pertanyaannya, apakah H mempunyai batas bawah? Apakah H mempunyai batas atas pula? Dan apakah if H-nya itu ada? Dan apakah sub H-nya ada? Jika ada, tentukanlah if H dan sub H. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama kita tentukan batas bawahnya. Apakah himpunan tersebut memiliki batas bawah? Ya, himpunan H itu memiliki batas bawah ya, yaitu min 3. Dengan sendirinya, yaitu X itu lebih besar dari sama dengan min 3. Untuk setiap X itu elemen H, maka min 3 itu merupakan batas bawah H. Nah, sedangkan apakah himpunan H itu memiliki batas atas? Iya, himpunan H itu memiliki batas atas ya, yaitu 4. Karena semua elemen di H lebih kecil dari 4, maka 4 tetap merupakan batas atas dari H. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan infimum dan supremum. Apakah dalam himpunan H tersebut terdapat infimum dan supremum? Jawabannya, infimum dari himpunan H itu ada, yaitu min 3. Infimum sendiri memiliki arti batas bawah terbesar dari himpunan. Dan dalam soal ini, min 3 tetap merupakan batas bawah terbesar dari H. Sedangkan untuk supremum, dia ada supremumnya ya, yaitu 4. Mengapa supremumnya 4? Karena dalam soal ini 4 itu merupakan batas atas terkecil dari H. Nah, agar lebih memahami soal-soal supremum dan infimum, kita lanjut lagi untuk melihat contoh soal yang kedua ya. Di sini contohnya, misalkan H itu sama dengan X elemen R, di mana X lebih besar dari 5. Nah, pertanyaannya sama ya, kita menentukan infimum dan supremum. Nah, sebelum menentukan apakah dia supremum dan infimum, kita harus mencari batas bawah dan batas atasnya. Yang pertama, kita ketahui apakah dia memiliki batas bawah. Dilihat dari himpunan H, yaitu X elemen R, di mana X-nya itu lebih besar dari 5. Maka himpunan H-nya ini memiliki batas bawah ya, yaitu 5. Karena semua elemen di H itu lebih besar dari 5, maka 5 itu merupakan batas bawah terkecil dari H. Nah, yang kedua, himpunan H tidak memiliki batas atas karena tidak ada batas atas
untuk elemen di H, sehingga batas atas dari H tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah if H dan sub H-nya ada. Dan di sini diketahui if infimum atau if H dari H adalah 5. Mengapa 5? Karena 5 merupakan batas bawah terkecil yang lebih besar dari semua elemen di H. Terus, apakah subnya ada? Supremum dari H itu tidak ada, karena di dalam soal tersebut tidak ada batasan atas untuk elemen di H. Jadi, dapat disimpulkan bahwa infimum itu merupakan batas bawah terbesar, sedangkan supremum itu merupakan batas atas terkecil. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.